Selamat pagi, siang, atau sore bagi yang menonton. Kami dari kelompok 2 akan membawa penjelasan mengenai komponen-komponen penting dari laptop. Baik, kita langsung saja mulai. Oke, di sini terlihat unit yang kita ingin bongkar yaitu Acer Swift 3 dengan prosesor Ryzen 3 500U. Di sini kita akan mencopot 8 baut yang terdapat pada laptop ini. Dan mungkin proses ini kita akan skip. Oke, setelah 8 baut tercopot, kita akan membuka backdoornya dan terlihat dari video ini terdapat komponen-komponen di dalamnya, mulai dari prosesor, RAM, storage, baterai, fan prosesor, dan lain sebagainya. Ini di sini juga terdapat RAM 8GB dan wireless card yang bisa dilihat di video. Dan motherboard ini hanya memiliki satu prosesor tanpa GPU lainnya karena sudah integrated GPU dalam prosesornya. Dan terdapat ada power face design di sebelah bagian HSF-nya untuk suplai daya ke prosesornya. Nah, komponen selanjutnya yang kita lihat adalah baterai. Baterai itu adalah bagian dari perangkat yang menyediakan daya kepada device tanpa perlu terhubung ke listrik atau charger. Tentunya ini bagian yang sangat penting ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, dengan kapasitas baterai terdalam di Acer Swift 3 ini ada di 48 Wh yang cukup untuk pemakaian 7-9 jam. Tentunya tergantung dari intensitas pemakaiannya. Komponen seperti kepingan kecil ini adalah SSD M2 NVMe, salah satu media penyimpanan tercepat yang dipakai di laptop modern. SSD bekerja dengan chip memori, sehingga proses read and write jauh lebih cepat dibanding HDD. Hasilnya, perangkat menyala lebih singkat, aplikasi terbuka lebih cepat, dan sistem bekerja lebih responsif. Kemudian, ini adalah lapisan yang tadi dilepaskan dari permukaan SSD. Ini disebut thermal pad. Fungsinya ini untuk menyerap dan menyalurkan panas dari SSD ke bagian pendingin laptop. Kalau tanpa thermal pad ini, pasti performanya bisa menurun atau bahkan terjadi throttling. Selanjutnya kita akan melihat komponen kecil berwarna hijau ini. Nah, tuh yang imut itu. Nah, komponen ini punya nama wireless card. Nah, wireless card ini adalah komponen yang menghubungkan perangkat ke jaringan seperti internet atau Bluetooth tanpa perlunya kabel. Setiap wireless card ini punya kartu nirkabel isinya. Nah, dan kartu nirkabel yang satu ini punya spek Qualcomm Atheros QCA 6174. Baik, komponen ini disebut sebagai RAM. Apa itu RAM? Mudahnya, RAM atau Random Access Memory adalah ingatan jangka pendek yang ada pada laptop atau PC kita. Kita bisa membayangkan RAM seperti meja kerja. Kalau meja kerja kita luas, maka kita bisa menaruh banyak berkas sekaligus. Secara teknis, RAM bertugas menyiapkan data dengan kecepatan tinggi. Nantinya, data itu akan diproses oleh prosesor. Jika kita memiliki prosesor yang memadai, namun memiliki RAM yang tidak cukup, maka komputer bisa tidak maksimal dan terjadi bottleneck. Jadi, RAM punya peran penting ya dalam pekerjaan multitasking yang lancar dan menyenangkan. Namun perlu diingat, RAM memiliki tugas sebagai penyimpanan data sementara. Begitu komputer kita matikan, data pada RAM juga akan ikut menghilang.
Komponen ini adalah heatsink dari sistem pendingin laptop. Bagian berbentuk pita tembaga berfungsi menyalurkan panas dari prosesor dan GPU menuju sirip logam di ujungnya. Sirip ini kemudian didinginkan oleh kipas sehingga panas dapat keluar dari perangkat. Lapisan abu-abu yang terlihat merupakan thermal paste yang memastikan pemindahan panas dari prosesor ke heat pipe berjalan maksimal. Tanpa sistem pendingin ini, laptop bisa langsung cepat panas dan performanya langsung menurun. Bagian ini adalah kipas pendingin laptop, komponen utama yang bertugas membuang panas dari sistem. Kipas ini bekerja dengan menghisap udara dari dalam dan mendorongnya melalui sirip heatsink, sehingga panas dari prosesor dan GPU keluar dengan cepat. Jika kipas kotor atau rusak, suhu laptop bisa naik drastis dan performanya langsung menurun. Karena itu, menjaga kebersihan kipas sangat penting untuk kesehatan perangkat. Oke, jadi di sini kita akan bahas otak laptop ini, yaitu AMD Ryzen 5 3500U. Kode U di namanya artinya ultra low power, intinya hemat daya. Jadi konsumsi laptop ini cuma di kisaran 15 watt saja, itu yang membuat baterainya sangat awet. Prosesor ini punya konfigurasi 4 core dan 8 thread. Inilah alasan kenapa laptop ini bisa melakukan multitasking yang lumayan lancar. Soal kecepatan, base clock-nya ada di 2,1 GHz, tapi jika sedang memakai aplikasi yang berat, kecepatan clock speed ini dapat di-boost sampai 3,7 GHz. Nah, terakhir, prosesor ini adalah sebuah APU, atau Accelerated Processing Unit. Artinya, prosesor ini memiliki sebuah iGPU. Model ini memiliki iGPU AMD Radeon Vega 8 Graphics. Nah, karena memiliki iGPU, laptop ini dapat mengangkat game kompetitif ringan seperti Valorant. Oke, laptop berhasil dipasang dan coba dinyalakan. Dan layar laptop ini memakai panel VGA 1080x1920 dengan ukuran 14 inch. Nah, kita melakukan colok charger dulu karena baterainya tadi sudah dicopot dan harus dicolok ke charger dulu. Dan terlihat laptop berhasil menyala dan masuk proses awal booting. Dan terlihat terbaca untuk storage-nya juga, dan masuk ke dalam operating system-nya. Demikian presentasi dari kelompok 2 kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf dan berterima kasih untuk mendengar.